Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Auliana Nuruslani dengan NPM 2207411041 ingin mempresentasikan hasil tugas saya yaitu tugas hari raya mata kuliah pemrograman web dasar yang diampu oleh Bapak Asep Taufik Muharram. Baiklah, ini adalah laman website yang telah saya buat, yaitu website dengan nama Student Portal. Nah, website ini saya beri nama Student Portal karena saya ingin website ini menjadi sebuah gerbang utama bagi mahasiswa untuk mendapatkan sebuah informasi menjadi sistem informasi akademik bagi mahasiswa yang nantinya di dalamnya terdapat beberapa fitur-fitur yang dibutuhkan oleh mahasiswa seperti melihat data studi atau track studi atau rencana studi, kemudian juga biodata mahasiswa, kemudian juga nantinya akan terintegrasi dengan pendaftaran wisuda, pembayaran UKT, dan masih banyak lagi. Nah, saya dalam yaitu HTML dan juga CSS. Tetapi pada presentasi kali ini saya akan lebih fokus dalam menjelaskan penggunaan HTML dalam membangun website ini. Baiklah, sebagai pembuka saya ingin memberitahu terlebih dahulu bahwasanya di sini terdapat 3 frame karena seperti yang Pak Asep inginkan bahwa uh, dalam membangun website nanti akan dibentuk menggunakan frame-frame seperti itu ya. Nah, di sini saya ada 3 frame yaitu frame yang satu, frame 2, kemudian frame yang ketiga. Nah, frame satu itu yang bagian header, yang bagian atas ini, ya. Kemudian juga frame 2 itu adalah bagian navbar ya, mulai dari sini ya teman-teman. Nah, kemudian frame 3 ini nantinya akan dijadikan sebagai tempat untuk menampilkan konten yang ada di bagian login, studi, maupun biodata mahasiswa. Seperti apa bentukannya? Baiklah, kita akan melihat bagaimana website ini berjalan. Sebelumnya saya akan hapus terlebih dahulu. Nah, kita lihat kalau misalnya saya pencet bagian login, itu akan muncul laman login seperti itu di bagian frame 3. Di sini terdapat form login dan kemudian di sini juga ada gambar sebagai bentuk ilustrasi bahwa ini adalah tempat login seperti itu. Nah, kemudian juga ada bagian studi. Di bagian studi ini ya, nantinya akan terdapat keterangan studi mahasiswa, kemudian mata kuliah paket yang telah kita dapatkan per semesternya, kemudian juga ada rekapitulasi studi mahasiswa, yaitu kalau kita bahasakan di PNJ itu adalah mark sheet seperti itu. Nah, ini juga ditampilkan pada frame 3. Nah, kemudian pada biodata mahasiswa, itu menampilkan biodata mahasiswa seperti nomor, nama, dan lain-lain. Ya, pokoknya atribut-atribut yang dimiliki oleh mahasiswa seperti itu. Oke, kemudian juga bagian logout ini kalau saya pencet, nah ini akan menampilkan sebuah laman yang di situ adalah ucapan terima kasih ya telah menyimak presentasi saya tentunya. Nah, itu adalah bagian fitur-fitur ya, fitur-fitur yang saya telah bangun. Untuk bagian atas-atas ini belum bisa dipencet atau belum bisa dimainkan karena memang saya tidak memasukkan fitur di dalamnya, hanya sebatas sebagai dekorasi saja. Nantinya kalau sudah belajar lebih lanjut mengenai CSS dan juga belajar mengenai JavaScript, ini akan bisa menjadi sebuah terobosan untuk bagaimana nantinya bagian header ini dapat berfungsi seperti itu. Nah, saya akan jelaskan satu persatu mulai dari frame yang pertama ini ya, frame yang uh, bagian frame yang pertama ini. Baiklah, mana ini ya? Oke, baiklah. Oke, pada bagian frame yang pertama ini ya, ini adalah frame yang pertama teman-teman.
Di bagian yang frame yang pertama ini, saya menggunakan font. Di sini saya menggunakan tag font ya, untuk membentuk suatu tulisan. Tulisannya apa? Student dan portal. Ya. Jadi student portal ini adalah tulisan yang terpisah, yaitu studentnya sendiri menggunakan tag font sendiri, kemudian portalnya juga menggunakan tag fontnya sendiri. Nah, kemudian di bagian sisi kanan ini terdapat gambar. Ini adalah gambar-gambar ya teman-teman. Gambar-gambar yang saya panggil menggunakan tag image, yaitu tag img, ya, yang tentunya sudah saya modifikasi ya bentuknya itu kenapa bisa jadi seperti itu. Tentunya saya sudah modifikasi dengan CSS inline. Nah, nanti akan saya singgung bagaimana saya menggunakan CSS inline di dalamnya. Kemudian di bagian paling pojok kanan ini terdapat tulisan yang menggunakan tag font kembali. Ya. Jadi saya banyak memainkan tag font di sini ya. Seperti itu. Nah, kemudian background bagian belakang dari tulisan student portal dan bagian tulisan Randy Aulia maupun gambar ini ya, background ini yang background bagian front, bagian frame 1 ini, itu saya warnai di bagian tag body ya teman-teman. Jadi tag body, kemudian saya menggunakan atribut ya, atribut ini apa namanya, atribut background color ya, BG color, seperti itu teman-teman. Baiklah, kemudian bagaimana bentuk codingannya di dalam VS Code itu? Kita akan lihat bersama-sama bagaimana pengimplementasiannya. Sebelumnya saya akan menghapus terlebih dahulu ya. Nah, untuk bagian frame 1, oke, di bagian frame 1 ini kalau kita lihat tadi ya, frame 1.html itu terdapat ini font ya, font student portal di bagian pojok kiri portal ya. Jadi saya menggunakan tag font di situ, kemudian saya menggunakan atribut face sebagai pengubah fontnya, yaitu Conforta. Jadi kalau teman-teman ingin Roman atau menggunakan ya pokoknya berbagai font ya, teman-teman bisa menggunakan atribut face untuk menggantinya. Nah, kemudian juga align left itu untuk memastikan bahwa tulisannya itu ada di sebelah kiri. Nah, kemudian saya menggunakan CSS inline di sini adalah style color, yaitu warna biru. Sehingga nanti tulisannya akan berwarna biru, teman-teman. Ya. Di sini student akan berwarna biru. Kemudian size-nya 5. Nah, begitu juga pada bagian portal ya, saya gunakan mirip-mirip, bedanya hanyalah bagian warnanya itu adalah warna hitam ya. Kalau kita lihat di sini, ini warnanya warna biru, kemudian warna hitam. Nah, kenapa dia bisa di kiri? Karena dia menggunakan line left. Seperti itu, teman-teman. Baiklah, kita lanjut di bagian sebelah kanannya ya, teman-teman. Di sebelah kanan itu ada bagian, ini sudah bagian kanannya ya, teman-teman. Di bagian kanannya itu terdapat tulisan Randy Auliana Rosani dan juga NPM saya itu 2207411041 ya. Dan saya menggunakan CSS inline sekali lagi ya. Saya gunakan style floatnya right. Ya sebenarnya saya juga bisa menggunakan line-nya itu adalah line left gitu ya. Line right ya. Kemudian face-nya Conforta ya. Kemudian seperti yang telah kita lihat tadi, ternyata di situ ada dua gambar ya. Gambar wajah saya di sini, kemudian ada gambar lonceng ya di sebelah kiri sini. Seperti yang bisa kita lihat di sini. Di sini saya menggunakan tag image yang sudah saya bilang tadi, saya menggunakan tag image. Saya juga menggunakan tag image ya. Ya tentunya kenapa bentuknya bisa seperti itu, ya kenapa bisa bulat seperti ini ya bentukannya. Itu karena saya apa namanya? Menggunakan CSS inline, teman-teman. Jadi CSS inline itu seperti apa bentukannya? Seperti ini. Jadi CSS inline itu CSS yang ada di satu file dengan HTML. Tidak terpisah ya.
Contohnya adalah bagian image itu ya, image saya yang tadi kenapa bisa bentuknya bulat, karena saya di sini menggunakan menggunakan border radius, ya. Kemudian apa fungsi dari margin right ini? Margin right ini fungsinya ya teman-teman untuk memberikan jeda antara gambar dengan tulisan yang ini ya. Jadi saya ingin memberikan space ya antara tulisan Randi dengan gambar yang saya buat. Makanya di situ margin right. Right dari mana? Right dari si gambarnya. Kalau saya bisa ibaratkan atau saya ilustrasikan, sebentar. Itu misalnya saya punya sebuah misalnya sebesar X gitu ya. Nah, ini saya bisa menggunakan CSS inline dengan memanggil itu atribut margin ya. Tergantung margin yang kamu gunakan. Misalnya margin yang saya gunakan inilah saya mau memberikan space di sebelah kanan gambar. Maka saya menggunakan margin right. Margin right-nya itu adalah sebesar X pixel, teman-teman. Bisa juga menggunakan satuan lain, misalnya rem, ya. Itu juga bisa. Atau persen juga bisa. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk bagian frame yang pertama. Kemudian saya akan beralih ke frame yang kedua, yaitu adalah frame navbar. Di bagian ini ya teman-teman, saya tidak menggunakan tag nav ya, karena di sini saya menggunakan frame ya. Harapan dari Pak Asep kan kemarin kita menggunakan frame ya, makanya di sini saya tidak menggunakan tag nav ya. Sebenarnya bisa-bisa saja kalau saya menggunakan tag nav, tapi saya di sini ingin menggunakan tag frame ya. Nah, ini saya menggunakan tag frame, jadi akan muncul gitu ya di sebelah sini. Nah, kemudian seperti yang kita lihat, pokoknya kalau ada tulisan pasti saya menggunakan tag font. Tag font. Kemudian juga di sini ada logout. Di sini saya juga menggunakan tag font ya. Begitu juga dengan tulisan login, studi, kemudian biodata mahasiswa itu saya menggunakan tag font untuk memanggil ya. Ya fungsinya untuk apa? Untuk bisa dihias begitu. Mulai dari fontnya, ya sebenarnya itu bisa menggunakan CSS inline, tapi saya waktu itu pengen ya itu bisa saya edit satu persatu gitu tulisannya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada gambar ya IMG di sini. Tentunya saya menggunakan tag IMG ya teman-teman. Di sini juga saya menggunakan tag IMG. Di sini saya juga menggunakan tag IMG. Ya, tag IMG. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya ketika kita klik bagian login, logout, studi atau biodata itu bisa muncul ke bagian sini teman-teman, ke frame 3. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita menggunakan suatu tag yang disebut dengan ahref. Nah, tag ahref ini akan memungkinkan bagi tulisan, gambar, gitu ya, ataupun suatu elemen seperti misalnya kalau saya masukkan begitu ya, elemen biru ini ke dalam tag ahref, itu nanti akan bisa diklik. Ketika kita klik, dia akan memunculkan konten yang kita rujuk. Kemudian juga targetnya itu mau kita munculkan di mana. Makanya dalam ahref ini terdapat beberapa atribut ya. Yang pertama yaitu adalah ahref ini SRC-nya kemana? Source-nya. Ya. Source-nya misalnya dia href itu ke login.html gitu ya. Login.html. Kemudian dia ingin ditampilkan di mana? Nah, kita menggunakan atribut target, teman-teman. Target. Nah, targetnya mau kemana? Misalkan saya ingin munculkan kepada di dalam frame 3, maka di sini saya tuliskan frame 3, teman-teman. Dengan syarat ya, dengan syarat teman-teman sudah membuat terlebih dahulu frame 3-nya ya. Jadi teman-teman membuat suatu frame ya, kita buat frame misalnya di sini. Frame. Kemudian di sini kita beri nama, namanya 3, teman-teman. Jadi teman-teman sudah membuat terlebih dahulu nih ada frame gitu ya, frame yang namanya frame 3. Jadi jangan sampai teman-teman tuh sudah memasangkan target, tapi teman-teman belum membuat
gitu ya. Nah, sebenarnya target ini ada banyak ya, apa value-nya seperti itu. Tapi pada intinya kenapa bisa muncul di frame 3 ya karena target tadi saya menunjukkannya kepada frame 3.html seperti itu. Nah, oke baiklah. Bagaimana implementasi dalam coding gitu ya. Nah, kita lihat secara seksama gitu ya, teman-teman. Di frame 2 kalau kita lihat di frame 2 home.html gitu ya. Kita lihat di sini. Yang pertama itu adalah saya menggunakan tadi tag font ya. Tag font face-nya Conforta, nama fontnya itu Conforta, kemudian tulisannya selamat datang Randy. Seperti itu. Kemudian ini kan tadi ya, yang tadi selamat datang Randy gitu ya. Kemudian bagian logout ini yang mana? Bagian logoutnya adalah yang ini, teman-teman. Nah, bagian logout yang ini saya menggunakan tadi ahref. Fungsinya apa? Fungsinya supaya ketika kita klik logout itu, ia akan memunculkan laman yang kita maksud, isi konten yang kita maksud, isi konten page yang kita maksud gitu ya, di dalam halaman yang kita targetkan. Misalnya, saya di sini ahrefnya itu wisuda.html. Ketika kita pencet logout ini, nanti akan muncul sebuah konten gitu ya, konten yang isinya itu dari wisuda.html. Jadi dalam wisuda.html itu ada ini ya teman-teman. Nah kemudian dia bisa muncul di bagian frame 3 ini itu karena apa? Karena ini ya. Karena ada frame 3 gitu ya. Dia bisa muncul di frame 3 karena ada targetnya itu kita targetkan ke frame 3. Nah, kemudian seperti yang kita lihat di sini ada gambar pintu keluar ya. Pintu keluar ini kalau kita lihat saya menggunakan image di sini ya. Seperti itu. Nah, kemudian saya menggunakan font lagi untuk memunculkan tulisan logout. Kita lihat di sini ya. Nah, ini ada logout ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita turun lagi ke bawah, itu ada kotak berwarna biru. Nah, ini saya ngebuatnya dengan CSS inline, teman-teman. Jadi saya tidak akan panjang lebar dalam menjelaskan CSS inline-nya karena memang belum masuk ke dalam materi kita. Kita fokus ke dalam HTML. Intinya adalah saya membuat kotak tersebut menggunakan elemen-elemen ini, yaitu CSS inline. Pokoknya setiap kali saya panggil style di sini, itu artinya saya menggunakan CSS inline, teman-teman. Ya. Nah, contohnya adalah ini, background color. Kenapa warnanya bisa biru yang bagian belakang tulisan login ini? Ya karena saya menggunakan background color-nya itu biru, gitu ya. Kemudian juga bagian box shadow ini untuk apa fungsinya? Bagian box shadow ini adalah untuk memunculkan efek bayangan dari apa namanya bentuk atau kotak biru ini ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini seperti ada sedikit bayangan warna hitam seperti itu, yaitu kita panggil. Kemudian kita ke bawah lagi di sini ada studi. Hampir sama, saya menggunakan tag image di sebelah sini untuk gambar topinya. Kemudian juga font studi ya. Nah, hampir sama ya, image, kemudian fontnya itu adalah buat oh sorry ya, itu untuk login ya teman-teman. Ini nih studi ya. Nah, jadi kotak birunya sama teman-teman. Saya menggunakan kotak birunya sama ini ya. Ini untuk memanggil kotak birunya. Kemudian untuk bagian dalamnya ya teman-teman, untuk bagian dalamnya saya menggunakan image, kemudian menggunakan font untuk memanggil. Saya menggunakan image dan juga menggunakan font ya untuk memanggil tulisannya ya. Seperti itu. Oke. Nah, hal yang sama juga ada di bagian biodata mahasiswa ya teman-teman. Di bagian biodata mahasiswa ini juga ada tulisannya. Tulisannya itu saya menggunakan tag font, kemudian gambarnya adalah tag IMG, dan dia masih ada di dalam CSS inline yang tadi saya buat, yaitu kotak biru ini ya. Oke, saya rasa cukup untuk bagian
bagian frame 2-nya, saya akan beralih ke bagian frame 3 atau bagian frame home ya. Jadi frame yang di sini nih, kenapa bisa muncul gitu ya? Saya kan tadi telah buat ya. Saya telah buat di sini ada uh, frame 1 gitu ya. Di sini ada frame 1, kemudian ini adalah frame 2, kemudian ini frame 3. Nah, frame-frame ini saya kumpulkan dalam suatu file yang saya sebut sebagai home.html. Jadi di home.html itu terdapat tag frame tadi ya. Frame tadi yang telah saya panggil tadi ya. Ada tag frame di sini. Yang tentunya diawali dengan frame set gitu ya. Dan seterusnya ya. Nah, halaman yang Anda lihat ini adalah hasil dari home.html tadi ya. Jadi ini muncul nih home.html. Artinya ketika Anda ingin menampilkan semuanya seperti itu, Anda ingin menampilkan semuanya, Anda harus membuka file home.html ya. Makanya di sini kita lihat itu adalah home.html. Di bagian alamat websitenya ya, ada home.html di situ. Nah, kenapa bisa home.html? Karena ya semua konten-konten ini dimunculkan di home.html begitu. Dan isi dari frame-frame ini kan, isi dari login, studi, biodata mahasiswa, logout itu dimunculkan kemana? Dimunculkan ke frame 3 gitu kan. Dan frame 3 ada di mana? Frame 3 ada di home.html. Home.html. Gitu ya. Jadi file induknya adalah home.html. Oke. Jadi konten-konten logout, login, studi, biodata mahasiswa itu kita panggil dia, kita munculkan di frame 3. Kemudian frame 3 ini ada di home.html gitu ya. Begitu juga dengan frame 2, frame 1 ya, itu ada di home.html gitu ya. Nah, bagaimana bentuk implementasi dalam VS Code-nya, teman-teman? Mari kita lihat bersama-sama bentuk implementasi dari VS Code-nya. Nah, kalau kita lihat, kita buka dulu home.html. Nah, ini adalah bagian home.html yang seperti saya tadi sudah bilang, seperti itu ya. Ini saya di dalamnya terdapat frame-frame gitu ya. Jadi home.html ini isinya apa? Isinya frame gitu. Isinya frame ya. Jadi sini ada frame set gitu ya. Frame set ini untuk menginisiasi pembentukan frame seperti itu ya. Frame set rows 7%, 70%, kemudian nor size-nya nor size ya, nor size itu artinya tidak dia bentukannya tetap gitu ya. Maksudnya tidak lebarnya itu tidak kelebihan, tidak juga kepanjangan gitu ya, kelebaran atau kepanjangan. Dia hanya menyesuaikan dengan konten yang ada. Kemudian juga border. Nah, bordernya no. Artinya tidak ada pembatas gitu ya antara frame 1 dengan frame yang lainnya. Makanya di sini bordernya no. Ya. Seperti itu. Nah, 7% dan 70% ini maksudnya apa? Nah, 7% dan 70% itu maksudnya adalah kalau kita lihat ya di bagian sini, ini kan bagian frame 1. Nah, yang ini adalah 2 dan 3 gitu ya. 1, 2, dan 3. Nah, frame 1 ini itu adalah 7% jatahnya gitu ya. Dan untuk frame 2 dan 3 itu jatahnya adalah 70%. Nih. 70% teman-teman. Gitu. Oke, dia panggil rows kan. Rows itu apa? Baris kan.
Baris pertama itu kan ini, baris 1, kemudian ini baris 2, tuh, ya. Baris 1, baris 2, gitu, teman-teman. Nah, jatah untuk baris 1 itu adalah 7%, atau dalam kata lain di sini kan kita menggunakan frame gitu ya. Untuk frame yang pertama itu jatahnya 7%, dan untuk frame 2 dan 3 itu adalah 70%. Frame 2 dan 3 ini masuk ke dalam baris 2, teman-teman. Begitu. Nah, oke, saya hapus dulu ya sebentar. Oke, bagaimana implementasinya? Kita lihat lagi. Nah, ini ya. Jadi, tadi jatahnya 7%, 70% gitu ya. Kalau kita lihat di bagian frame set ini kan tadi kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian atas yaitu 7% ya, dan bagian bawah 70%. Nah, untuk membaginya kita panggil dia frame set gitu ya. Nah, ini frame frame set itu untuk frame yang pertama gitu ya. Frame yang pertama yaitu untuk frame yang ini gitu ya, bagian atas ini, bagian header-nya. Bagian header-nya ini ya. Di bagian header sini ya. Bagian header sini, ini bentukannya ini yang biru ini ya, frame set. Ketika kita panggil frame set, nah, jadi dia membentuk frame yang pertama, frame yang bagian ke atasnya itu. Frame yang bagian atasnya ya. Nah, di sini apa? Di sini kita menggunakan frame1.html. Jadi kita memanggil ya di dalam frame frame yang ini nih, frame yang atas ini, nanti dia berisikan apa? Berisikan frame1.html. Jadi kita panggil dia frame1.html-nya. Ya. Frame1.html kan tadi yang kita telah lihat sebelumnya ya. Nah, yang tadi kita telah buat tadi, itu akan kita panggil dia di bagian atas tadi menggunakan frame, dan source-nya adalah frame1.html. Artinya kalau misalnya Anda gunakan frame2.html, nanti yang kepanggil ya yang tadi, yang di bagian sini ya. Yang bagian 2 ini yang akan dipanggil gitu. Kemudian nah, ini frame set yang bagian pertama nih. Kemudian frame set bagian yang kedua. Nah, frame set bagian yang kedua itu kan ini, ya kan? Nih. Mana? Frame set bagian yang kedua kan ini ya tadi ya. Apapun yang ada di bawah garis merah ini, nah ini adalah bagian apa? Frame 2 ya, teman-teman. Frame set yang kedua gitu maksudnya. Frame set yang kedua. Ini frame set 1 gitu ya. Frame set 1 ini adalah frame set 2 gitu. Frame set 2 isinya apa? Frame set 2 isinya adalah frame 1, frame 2 dan frame 3 gitu. Frame set 1 isinya apa? Isinya frame 1 gitu ya. Itu, teman-teman. Ya, kalau saya bisa ringkasin gitu ya. Frame set 1 tadi kan kita panggil frame set 1 gitu ya. Isinya apa? Isinya adalah frame yang dia memanggil frame 1.html gitu ya. Kemudian frame set 2 gitu ya. Isinya ada 2 ya. Kalau tadi kan cuma 1 nih, dia doang ya kan. Kemudian frame gitu. Frame. Nah, frame yang memanggil frame2.html gitu ya. .html, mana dia? Yang ini. Nih yang sebelah kiri ini. Kemudian ada lagi frames, bukan frame set ya. Ada lagi nih di sini ya. Ada frame lagi nih. Tapi dia manggilnya frame 3. Oh tidak ya, enggak. Bukan. Maaf, saya salah. Jadi frame gitu ya. Frame yang isinya kosong aja. Loh, kenapa kosong? Kenapa kosong, Bang, gitu kan? Karena frame yang ketiga ini nanti akan digunakan untuk isi dari konten frame 2 gitu. Kan tadi ketika kita pencet login itu akan muncul di frame 3. Artinya kalau kita isi frame 3-nya itu kita panggil dia sesuatu ke dalam frame yang ketiga ini, oh ya nanti
akan tabrakan dong ya kan, akan malah nggak kepanggil. Nah, makanya isinya kosong, tidak memanggil siapa-siapa, begitu. Oke, bentukannya seperti ini. Jadi ini adalah bagian frame set yang pertama ya. Ini adalah frame set yang pertama gitu ya. Ini adalah bagian frame set yang sorry saya salah. Mohon maaf. Ini adalah bagian frame set yang pertama gitu ya. Ini adalah bagian frame set yang kedua gitu ya. Nah, di bagian frame set yang pertama hanya ada satu frame, di bagian frame set yang kedua ada 2 frame yang tadi saya bilang ya. Seperti itu. Dan masing-masing frame itu dia memanggil ya, nih. Frame set 1 punya frame yang memanggil ini, frame1.home.html. Frame set 2 punya frame yang dia memanggil frame2 home.html. Kemudian dia juga punya frame yang tidak memanggil siapapun di sini yang tadi saya bilang dia tidak memanggil siapapun tapi dia punya nama yaitu frame3. Ini penting teman-teman harus dikasih nama. Kenapa? Karena kalau misalnya dia nggak dikasih nama, ketika kita rujuk dia ya di bagian ahref tadi yang sebelum saya bilang, targetkan ke frame3. Nah, dia tidak memanggil karena apa? Karena tidak ada, dia tidak mengenal yang namanya frame3. Karena itulah kita perlu menamakan frame yang kosong tadi menggunakan frame3 seperti itu. Saya akan hapus terlebih dahulu. Baiklah, saya rasa cukup untuk bagian frame ini ya, yang bagian home.html itu. Nah, sisanya teman-teman itu ada scrolling sama dengan no. Nah, itu berarti menonaktifkan scrolling. Kemudian nor size itu menetapkan bentuknya agar tidak kelebaran, tidak kepanjangan. Kemudian border no itu artinya tidak ada border antar frame, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, seperti yang tadi saya telah bilang ya, bahwa ada beberapa fitur yang bukan fitur, apa namanya, atribut yang saya gunakan dalam frame set ya. Di situ ada nor size, fungsinya untuk tidak lebar dan tidak terlalu panjang menyesuaikan konten gitu ya. Kemudian bordernya no. Border no ini nantinya gimana bentuknya? Border no ini nanti bentuknya ada di sini teman-teman. Jadi antar frame 1 dan frame 2 itu tidak ada pembatas gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat tidak ada pembatasnya. Nah, kalau misalnya ntar teman-teman menggunakan border no-nya teman-teman hapus, nanti akan bentuknya seperti ini, ada pembatasnya seperti itu ya, antar frame. Nah, makanya untuk mempercantik tampilan saya tidak menggunakan border seperti itu. Saya rasa cukup untuk bagian frame 2. Nah, kemudian kita akan fokus melihat konten-konten yang ada di bagian login, studi, kemudian biodata mahasiswa. Nah, di bagian login ini saya menggunakan beberapa HTML. Yang saya gunakan adalah yang pertama, kalau kita lihat di sebelah kiri, tentu ada gambar orang membuka pintu. Ini tidak lain tidak bukan saya pasti menggunakan tag IMG, teman-teman. Di sini saya pasti menggunakan tag IMG. Sebentar. Saya pasti menggunakan tag IMG di bagian sini. Ya, di bagian sini saya pasti menggunakan tag IMG ya. Di bagian situ saya menggunakan tag IMG. Nah, kemudian di bagian sini ya, di bagian username dan password, di bagian kotak yang ini ya, itu saya menggunakan tag form ya. Tag form, kemudian nanti bentukannya seperti apa, apakah text field gitu ya. Nah, kemudian yang tulisan-tulisan seperti ini pasti saya menggunakan tag font ya.
kotak yang warna abu-abu yang di bagian ini ya, ini saya membentuknya menggunakan field set ya kalau tidak salah. Ya, saya menggunakan kotaknya itu adalah field set. Kemudian di dalam field set itu terdapat tulisan. Di sini pasti saya menggunakan font lagi ya. Kemudian di sini saya menggunakan tag img untuk memasukkan gambar di dalam field set. Kemudian di dalam field set ada field set lagi. Nah ini field set yang kotak ini, ya, itu saya menggunakan field set. Jadi field set di dalam tag field set gitu ya. Ini saya singkat saja field set. Ada tag field set gitu. Jadi di dalam kotak ada kotak gitu ya. Nah kemudian untuk login ini saya menggunakan tag button. Tag button. Nah, saya hapus dulu ya biar enak lihatnya. Kemudian di bagian apa namanya garis-garis yang kita bisa lihat itu di bagian garis-garis ini, di bagian garis-garis ini ya, ini garis-garis ini, itu saya menggunakan tag yang disebut dengan tag HR. Ya. Jadi tag HR ini dia akan membentuk garis secara otomatis seperti itu. Sama seperti HR yang di atas, ini saya juga menggunakan tag HR di bawahnya. Ya, kemudian ini adalah saya menggunakan font ya, jelas ya. Saya menggunakan tag font di bawah sini. Kemudian di tag font ini ya, di tag font ini saya menggunakan border ya teman-teman, bukan border, apa namanya, ahref ya. Jadi ahref. Jadi tulisan ini ya, di dalam ahref itu ada font. Sehingga apa? Sehingga kalau kita klik lupa akun atau aktivasi akun SSO, dia akan merujuk ke suatu laman. Tapi di sini saya tidak merujuk kepada laman tertentu ya, suatu laman tertentu, sehingga ketika kita klik ini, ya saya hapus dulu. Ketika kita klik ini tidak akan kemana-mana gitu ya, tetap ada di sini gitu ya. Kecuali memang saya ntar bagian ahref ini search-nya itu saya kasih misalnya ke wisuda.html, pasti ntar akan muncul ke wisuda. Oke, ini saya hapus dulu ya. Nah, kemudian bagaimana bentuk implementasinya di dalam codingan VS Code-nya? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, kalau kita lihat tadi ada di bagian login ya, login.html. Nah, ini login.html. Nah, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, login.html itu saya ada gambar orang ya, gambar orang yang apa namanya sedang membuka pintu. Nah, orang yang sedang membuka pintu itu apa namanya? Saya menggunakan tag img di sini ya. Kemudian untuk membuat kotak yang ada loginnya tadi ya, saya menggunakan field set yang sudah saya buat tadi, yang saya setelah sebutkan tadi ya, saya menggunakan field set. Nah, kemudian untuk tulisan SSO dan single sign on-nya saya menggunakan tag font-nya. Di bagian sini SSO dan single sign on-nya saya menggunakan tag apa namanya? Tag font ya. Nah, kemudian untuk memasukkan gambar PNG-nya di sini saya menggunakan tag img lagi. Seperti yang bisa kita lihat di sini tag img. Nah, kemudian BR. BR ini apa fungsinya? BR ini fungsinya untuk memberikan jeda. Jeda antara logo dengan box yang ada di bawahnya gitu ya. Sebenarnya bisa juga kalau menggunakan CSS, tapi saya lebih menggunakan BR karena lebih simpel gitu ya. Nah, kemudian di dalam box itu ada box. Mana box yang ini gitu. Box yang ini saya gunakan field set lagi yang sudah saya bilang tadi, field set di dalam field set gitu ya. Nah, kemudian di dalam field setnya ada username, ada password ya.
Kemudian di sini saya gunakan input type-nya itu adalah teks gitu ya. Wah, mohon maaf saya tidak menggunakan form ya teman-teman. Saya di sini hanya menggunakan input type gitu ya. Input type-nya di sini name sama username sama password ya. Kemudian di sini password ya untuk memunculkan tulisan di sebelahnya gitu ya, username, password gitu ya. Itu di sini ya, username, password gitu ya. Ya, kemudian saya menggunakan button. Button di sini ya untuk memunculkan tulisan button login di sini ya. Seperti yang sudah saya bilang tadi button gitu ya. Kemudian isi tulisannya adalah login. HR ini fungsinya tadi apa? Untuk memunculkan garis gitu ya. Garis seperti itu. Nah, kemudian ada tulisan apa? Tulisan lupa akun sama aktivasi akun SSO. Ini dua-duanya mengeling ya, mengeling sesuatu tetapi saya tidak masukkan sesuatu ya. Jadi ahref kemana gitu ya. Ini. Nah, ini kalau saya klik ya tidak kemana-mana karena source-nya tidak ada seperti itu. Nah, baiklah kita lihat kembali. Nah, di bagian sini ada footer-nya, Pak ya dan teman-teman gitu. Ada footer. Nah, footer-nya itu ada tulisan PNJ, Instagram gitu ya, sama Direktorat Transformasi Digital PNJ 2023. Nah, saya membuatnya ya menggunakan ini ya, tag footer gitu ya, tag footer. Nah, kemudian ada tulisannya ya kan, ada tulisannya apa tadi? PNJ ya kan. Nah, kita lihat di sini ada tulisan PNJ yang menggunakan tag font gitu. Dan nanti PNJ ini kalau diklik ya akan mengeling ke website PNJ gitu. Nah, dia akan klik, nah dia akan muncul ke website PNJ. Nah, itu ya. Nah, tadi supaya bisa muncul ke website PNJ ya caranya adalah menggunakan tag ahref, ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian ini apa nih inblock ya? Inblock ini fungsinya adalah untuk mensejajarkan tulisan PNJ dengan tulisan lainnya. Supaya PNJ ini akan tetap sejajar dengan tulisan Instagram, maka dia harus di CSS gitu ya, harus di-inline-kan dengan siapa? Dengan menggunakan style display inline block. Begitu. Namanya juga inline block ya. Inline berarti sebaris gitu kan, satu garis gitu. Nah, sama seperti halnya PNJ, saya juga menggunakan saya juga membuat Instagram gitu ya, Instagram yang nanti kalau diklik itu akan mengeling kepada website kepada Instagramnya PNJ gitu ya. Kemudian inline block ini supaya dia sejajar dengan PNJ tadi ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sisi sebelah kanan itu ada Direktorat Transformasi Digital PNJ gitu ya. Nah, itu ya saya menggunakan margin left. Margin left ini fungsinya apa? Fungsinya jadi emang awalnya menggunakan font, kemudian menggunakan CSS gitu ya. CSS pokoknya setiap kali kita melihat style pasti kita menggunakan CSS gitu ya. Margin left-nya itu sebelah kanan, margin left-nya sebelah kiri ya kan. Margin left-nya sebelah kiri itu sebelah sini, mohon maaf sebelah sini ya. Jadi margin left-nya sebelah kiri, sebelah sini. Kemudian margin right itu adalah jeda atau spasi bagian kanan sini gitu ya. Nah, jadi sebelah sini 50 pixel, sebelah sini adalah margin left-nya itu 500 pixel sebelah sini. Sebenarnya bisa aja kalau misalnya saya gunakan line text itu sebelah kanan gitu, line text right gitu ya. Jadinya dia tetap ada di sebelah kanan saja gitu. Tapi saya ingin mengasah gitu ya kemampuan CSS-nya gimana gitu. Ya baiklah seperti itu ya. Nah, saya rasa cukup untuk bagian login, kemudian di bagian studi. Nah, di bagian studi ini sama halnya ya, hanya bedakannya saja yaitu bodinya warnanya biru gitu ya. Ini juga bodinya warna biru gitu ya, sama ya. Jadi nanti body di tag body itu background color-nya warnanya biru gitu. Kemudian saya menggunakan legend ya di sini legend supaya apa? Supaya tulisan portofolio studi mahasiswanya bisa tepat berada di atas si
field set ini gitu. Ini kan saya membuatnya menggunakan field set. Nih yang kotak putih ini saya menggunakan field set ya. Jadi kalau kita runut gitu ya, ada apa namanya? Ada saya gunakan gitu ya. Di sini tag body ya pasti ya tag body adalah tag body background color-nya gitu ya, BG color. Saya yakin teman-teman udah pernah nggak lah ya BG color-nya warnanya apa biru misalnya. Kemudian portfolio studi. Nah, ini saya menggunakan tag legend gitu. Legend. Kemudian di sini saya menggunakan tag field set gitu ya. Set. Kemudian untuk membuat tulisan ini ya tentu saya menggunakan tag font ya. Apapun itu saya pasti tulisan menggunakan tag font. Ya sebenarnya kurang efektif ya, tapi nggak apa-apa lah buat latihan saja. Nah, kemudian garis-garis ini ya saya buat menggunakan tag HR gitu. Tag HR, sini juga menggunakan tag HR. Nah, kemudian saya juga membuat sebuah list gitu ya, yang dia itu berurut. Makanya di sini pasti menggunakan order list, makanya di sini all gitu kan. All kemudian list, LI gitu. All list gitu ya. Kalau kita membuat list kan kita bisa menggunakan ul atau all, bergantung kebutuhan. Kalau misalnya kita ingin urut 1, 2, 3, 4, 5 maka menggunakan order list, ordered list gitu ya. Kalau kita menggunakan ul itu adalah unordered list, artinya cuma berupa poin-poin aja. Kalau misalnya kita menggunakan ul nanti kan begini ntar bentuknya, bulat-bulat gitu. Kalau kita menggunakan tag ul tuh gini. Gitu ya. Nah, oke, kita turun ke bagian bawahnya. Ada apa di bagian bawahnya? Di bagian bawahnya itu saya menggunakan uh, apa font ya. Oke, bukan font, apa namanya, table ya. Jadi saya menggunakan tag table untuk memanggil, apa namanya, table-table di sini ya. Jadi saya membentuk table, di sini ada table yang, eee, barisnya 3 gitu ya. Kolomnya juga kolomnya 3 juga ya kalau nggak salah ya. Entar saya lihat lagi di codingannya. Barisnya 3, kolomnya 3 gitu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, entar kita lihat di codingannya. Nah, kemudian saya juga menggunakan tag form di sini ya. Untuk apa? Eee, untuk ini, untuk apa? Membentuk suatu, pilihan-pilihan gitu ya. Kalau kita mau pilih misalnya semester berapa gitu, kalau kita pencet kan dia bakal keluar nih, mau semester berapa, semester 1, semester 2 gitu ya, tergantung gitu ya. Nah, ini menggunakan tag form teman-teman gitu ya. Oke, kita lanjut ke, bagian selanjutnya gitu ya. Saya hapus dulu. Nah, ini juga sama ya, sama gitu. Sama, saya juga menggunakan table gitu ya. Jadi ini semua ya, saya menggunakan tag table gitu, tag table. Kemudian di sini saya juga menggunakan font ya pasti lah ya, tulisan pokoknya semuanya pakai font deh gitu. Kemudian di sini juga ada button, tag button. Begitu. Nah, kemudian eh, kenapa bisa nggak ada garis-garisnya? Karena bordernya saya buat 0 gitu. Jadi nggak ada pembatasnya ya. Nanti gimana bentukan implementasinya kita lihat bareng-bareng. Begitu. Nah, kemudian teman, kalau kita lihat, nah di bagian sini ada footernya juga sama ya. Jadi kita panggil footer sama gitu ya, kita panggil footer di situ. Jadi kalau kalau kita lihat tadi kan ada tag ya namanya footer gitu. Nah di sini saya panggil lagi gitu, tag footer itu. Nah gimana bentuk codingannya di dalam VS Code? Bentuk codingannya tadi di bagian apa? Studi ya. Bagian studi. Kalau kita lihat
Di bagian studi ya. Nah, nih ya. Pertama, saya punya fill set. Nah, fill set tadi kan yang kotak tadi, kotak yang warnanya putih ini gitu ya, kotak yang warna putih ini, itu adalah fill set gitu. Fill set. Nah, kemudian di atasnya saya kasih legend. Nah, buat apa fungsinya? Biar tulisan portofolionya itu muncul gitu di atasnya si fill set gitu. Nah, kemudian saya gunakan tag font. Tag font ini fungsinya apa? Untuk biar seluruh tulisan yang ada di bawah sini itu ukurannya sama gitu, teman-teman. Kalau dua ya dua semuanya gitu, biar konsisten ya. Nah, HR ini garis ya tadi ya, garis. Kemudian B ini untuk bold, untuk menebalkan gitu ya. Nah, ini kan jadi tebal kan, jeda antara yang tadinya kan harusnya di sini ya, teman-teman. Mana? Di sini ya. Nah, tadinya kan kalau kita memang tulisnya tanpa black quote, dia akan di sini teman-teman. Satu, dua, gitu, tiga. Karena kita pakai black quote, block quote gitu ya, nah, nanti dia jadi agak sedikit ketep gitu ya. Agak sedikit dikasih kita menggunakan black quote, block quote, sorry, salah ya, block quote. Nah, ini block quote ya. Nah, kemudian saya menggunakan ordered list. Untuk apa? Biar tadi satu 2 3 gitu ya, biar keurut gitu. Kemudian tagly itu membentuk listnya, list satu, list 2, list 3, list 4. Seperti itu. Nah, ini dosen pembimbing saya, Bu Is gitu ya. Nah, kemudian ini sama ya, HR. Kemudian bold untuk menebalkan mata kuliah paket. Nah, ini kan makanya dia bold gitu ya, tebel gitu. Kemudian, nah di sini kita main table teman-teman. Table bordernya 0. Tuh, bordernya 0. Biar apa? Biar nggak ada batas-batasnya yang tadi saya bilang gitu. Nah, kemudian TR. TR ini apa? TR ini adalah table row. Table row itu apa sih? Baris ya. Itu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu ya. Kita menggunakan tag TH gitu ya di sini. TH ini fungsinya ya ini untuk apa? Table header gitu ya. Supaya apa? Supaya tulisannya ke bold gitu ya, ke apa? Jadi tebal gitu ya. Kalau kita lihat di sini Senin sama bagian yang bawah ini itu masih tebalan Senin gitu dibandingkan yang bagian bawah. Kenapa? Karena saya menggunakan TH di sini. TH ini kan apa? Table header gitu. Kemudian saya buat lagi table row, berarti row kedua itu baris baris yang kedua gitu. Baris yang kedua tuh kan berarti bagian sini ya teman-teman. Nih, bagian sini nih. Nah, ini barisan kedua nih, baris-baris kedua nih ya. Baris kedua isinya apa? Nah, ini TD nih ya, TD table data itu adalah sistem informasi manajemen gitu. Terus pemrograman berbasis objek sini gitu ya. Algoritma struktur data dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian saya buat lagi nih ya. Saya buat lagi itu adalah baris yang kedua gitu. Baris yang kedua itu bagian sini teman-teman. Nah, bagian sini ya. Isinya sama kayak tadi ya. Seperti itu teman-teman. Nah, ya kurang lebih sama rekapitulasi indeks prestasi mahasiswa ya bagian bagian sini ya. Tadi saya buatin gitu ya. Kemudian gitu ya, di sebelah kanannya ada button teman-teman ya. Nah, makanya di sini ada tulisan tag button gitu ya, tag button gitu. Saya style saya display inline block supaya apa? Supaya dia sejajar atau segaris sama tulisan si rekapitulasi studi gitu ya. Margin left buat apa? Margin left fungsinya supaya dia ada jeda nih, ada jeda 60 pixel gitu ya. Ada jeda nih di sini nih. 60% ya, mohon maaf. Oke. Margin left, sorry. Margin left berarti sebelah sini ya, teman-teman.
margin left sebelah sini. Berarti biar dia ada jeda nih. Biar dia ada jeda antara tulisan indeks prestasi mahasiswa sama dia button yang ini gitu ya. Itu jedanya 60%, teman-teman, gitu. Ya. Kemudian ya saya menggunakan tabel lagi dengan hal yang sama gitu ya. Saya buatlah tabel yang isinya ya seperti ini yang bisa teman-teman bisa lihat ya. Isinya tuh ini ya. Seperti itu ya. Nah, ada cell padding supaya sel itu agak lebih luas gitu ya, 8 gitu. Kemudian text align itu fungsinya untuk tulisan yang ada di dalam tabel itu dia tepat berada di tengah gitu ya. Kemudian ini apa fungsinya? Ya mungkin saya tulis ya, gitu ya. Kemudian ya call span ya untuk mengexpand si call-nya ya kan. Kolomnya itu ke expand gitu ya. Kolom itu yang bagian yang mana gitu. Nih teman-teman. Makanya dia bisa lebar sendiri nih ya. Kenapa? Karena kita pakai call span dia. Ya kita panggil dia pakai call span, kolom span gitu ya. Kolom span itu artinya dia memakan kolom-kolom yang lain. Ini kan kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6, kolom 7 gitu. Makanya sini saya ambil call span-nya 8 gitu ya. Supaya apa? Supaya ambil semua nih bagian sini ya, kelebihan berarti saya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, harusnya 7 aja nggak usah 8 ya ini kelebihan ya, tapi nggak masalah harusnya 7 ya. Kemudian udah bagian bawahnya persis sama, mungkin bagian bawahnya saja ya yang bagian nah bagian sini gitu ya, bagian sini gitu ini dia bisa lebar manjang ke bawah sendiri karena apa ya, karena tadi kita pakai row span kebalikannya ya. Kenapa ini bisa lebar? Karena pakai call span. Kenapa dia bisa turun ke bawah? Ini karena pakai row span gitu. Kalau kita ibaratkan gitu ya, kita tuliskan gitu supaya lebih meresap gitu. Kita di sini menggunakan row span gitu ya, row span. Oke. Nah, kalau yang bagian atas ini gitu ya, bagian yang atas ini saya menggunakan saya menggunakan call span gitu ya. Sorry, bagian sini ya. Call span gitu. Gitu. Saya menggunakan call span gitu ya. Oke. Baiklah. Saya rasa cukup gitu untuk bagian footernya sudah saya bahas tadi yang bagian sebelumnya gitu ya. Nah, selanjutnya bagian yang paling terakhir yaitu adalah bagian biodata. Oke. Nah, bagian biodata itu bentukannya seperti apa? Nah, kalau saya klik isinya seperti ini ya. Nah, begini. Isinya bodinya warnanya biru, jadi nanti tag body itu background color-nya warnanya biru gitu ya. Kemudian biodatanya saya menggunakan tag font, masih sama. Saya menggunakan tag font. Kemudian di bagian apa namanya? Sebentar saya tampilkan dulu spidolnya. Di bagian sini ya, saya menggunakan fill set lagi nih. Sebentar, saya lupa. Saya menggunakan fill set nggak ya? Sebentar. Oh enggak ya, saya menggunakan box yang saya buat dengan CSS ya. Mohon maaf saya salah. Nah, jadi bagian sini ya, bagian box yang bagian sini ya. Nah, box-box yang ini saya buat menggunakan CSS ya. CSS gitu ya. Kemudian ini saya panggil dengan menggunakan tag img ya, apapun itu pasti img ya. Kemudian saya menggunakan tag tag ul ya, unordered list gitu ya, sehingga tidak muncul 1, 2 hanya bulat seperti itu ya. Kemudian di sini menggunakan list gitu. Untuk memanggil ini kan saya menggunakan list gitu, list. Seperti itu. Nah, kalau yang tulisan-tulisan yang di sini ya ini pada umumnya saja saya menggunakan font gitu ya, tag font untuk mengaturnya gitu ya. Dengan aturan yang sama, saya menggunakan font itu adalah Conforta. Kemudian juga khusus untuk bagian alamat, ini saya menggunakan text small. Ya, fungsinya apa? Fungsinya untuk mengecilkan tulisannya gitu. Nah,
Kemudian saya juga, untuk bagian value dari NPM misalnya atau nama, kemudian jenis kelamin, saya miringkan dengan menggunakan, apa ya, saya lupa sebentar. Saya miringkan dengan, eee, ini ya, saya miringkan dengan I ya, tag I. Saya miringkan dengan tag I gitu. Italik ya, tag italik. Saya miringkan dengan tag italik. Kenapa dia bisa miring? Karena saya miringkan dengan tag italik. Gitu. Begitu juga yang ini, begitu juga yang ini, gitu. Yang ini juga, yang ini saya gunakan tag italik supaya miring gitu. Ya, miring. Nah, kemudian di sini saya juga ada garis, itu saya menggunakan tag apa? Tag footer ya. Footer, itu. Tag footer, mohon maaf. Tag HR ya, Masya Allah. Tag HR. Nah, kemudian di bagian sini ya ada footer juga, itu saya menggunakan tag footer, baru tag footer. Nah, gitu. Saya malah fokus ke footernya, mohon maaf ya Pak. Seperti itu teman-teman dan Pak Asep Taufik Muharram. Oke, sebentar saya hapus dulu. Nah, bagaimana implementasinya dalam VS Code? Nah, dalam VS Code seperti yang saya bilang tadi, saya membentuk box warna putihnya itu menggunakan CSS. Saya tidak perlu jelaskan secara detail karena ini bagian CSS. Kemudian IMG, nah untuk memanggil gambar saya gitu ya. Gambar ini saya panggil dengan IMG. Gitu. Tentu dengan CSS juga ya untuk merapihkannya. Nah kemudian saya bentuk font gitu ya, font untuk memanggil tulisan. Kemudian saya menggunakan ul untuk apa? Untuk memanggil ini ya unordered list supaya dia tidak bentuknya 1, 2, 3 tapi bentukannya bulat-bulat begitu. Nah, kemudian bagian yang tadi saya mention itu adalah small ya. Inilah bentukannya ya. Supaya apa? Supaya bagian jalan perumahan Wisma Masih ini bentukannya lebih kecil fontnya gitu dibandingkan dengan font-font yang atasnya atau sebelumnya gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada BR untuk memberikan enter gitu ya. HR untuk memberikan garis yang tadi saya telah bilang, di garis ini saya bentuk dengan HR gitu ya. Kemudian footer gitu ya. Ini footernya telah saya bahas sebelumnya. Oke, saya kira cukup untuk bagian biodata ini. Baiklah, sekian presentasi yang bisa saya berikan terkait dengan tugas hari raya saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.